Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam rangka bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di jalan ketaatan dan keimanan hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salat marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tema kajian kita adalah membahas mengenai bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber keburukan itu adalah kelalaian kita ya, dan gagalnya kita di dalam mengendalikan hawa nafsu kita ya. Hawa nafsu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan hawa nafsu itu ya kita memiliki keinginan, memiliki motivasi gitu ya, memiliki gairah ya, memiliki ambisi ya, memiliki cita-cita, hasrat gitu ya. Tapi kalau hawa nafsu ini tidak betul-betul dikendalikan dengan sebaik-baiknya, ya maka dia bisa menciptakan keburukan di dalam kehidupan kita. Nah, lalai dan syahwat ini adalah sumber dari keburukan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ya, ayat 28, wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Ya. Ya, tidak sedikit orang yang terjatuh ya, di dalam hawa nafsu yang tidak terkendali, ya, syahwat yang tidak terkendali, ini memang karena kelalaiannya. Ya, dan sebagian besar kasusnya adalah karena tidak memiliki ilmu, ya, sehingga akal pikirannya yang jernih dan hati nuraninya tidak berfungsi gitu ya di dalam mengerem keinginan hawa nafsunya. Ya, jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali hawa nafsu itu semakin tidak terkendali karena adanya kebodohan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, orang-orang yang bermaksiat itu ya, mereka melakukan itu ya semata-mata karena ya kebodohan, selain juga tentunya ada godaan setan di sana gitu ya. Tetapi juga karena kurangnya ilmu ya, ketidaktahuannya akan perkara syariat, ya itulah yang akan menjatuhkannya di dalam perkara dosa. Ya, sebab begini, jika seseorang mengetahui gitu ya bahwa sesuatu itu berbahaya dan berdosa untuk dilakukan, maka ia pasti akan mengurungkan niatnya untuk melakukannya gitu. Ya, seperti halnya misalkan gitu, ketika kita menyadari bahwa ular itu berbahaya gitu ya. Ya, maka kita pasti akan ketika bertemu dengan ular itu ya akan langsung menjauh gitu ya, akan langsung waspada, akan langsung terjaga ya, dan tidak berani untuk mendekatinya ya. Berbeda dengan anak kecil yang belum paham dengan ular gitu ya, belum paham dengan bahayanya.
Ya, barangkali ketika seorang balita didekatkan dengan ular ya dia tidak akan merasakan ketakutan gitu. Ya, padahal itu adalah suatu bahaya yang sedang mengancam dirinya gitu ya. Nah, begitulah kita. Ya, kalau kita sudah tahu, ya sudah memahami bahaya-bahaya dari terjatuhnya hawa nafsu itu ke dalam kemaksiatan, ya terjatuhnya hawa nafsu itu ke dalam berbagai keburukan, sudah tahu bahayanya. Ya, tidak hanya ada konsekuensi di dunia, tapi juga ada dosa besar dan konsekuensi yang berat di akhirat kelak gitu ya. Dan ini akan tentu menciptakan kesengsaraan ya yang luar biasa di dalam kehidupan kita sendiri ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ini. Maka kalau orang sudah menyadari gitu ya, memahami tentang perkara ini, tentu dia tidak akan menzolimi dirinya dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Nah, kurangnya ilmu itu, ketidaktahuannya itulah yang akhirnya membuat dia ya santai-santai saja gitu. Makanya kita sering gitu ya melihat para pendosa, ya orang-orang fasik yang senang berbuat kemaksiatan itu, ketika mereka berbuat kemaksiatan itu santai-santai aja gitu. Ya seperti kita lihat tidak ada perasaan berdosa, tidak ada perasaan bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena padahal apa? Padahal kenyataannya jiwa itu, sahabat pilah, itu hanya menyukai apa yang mendatangkan manfaat gitu ya dan membenci apa yang mendatangkan keburukan dan kerusakan. Ya, jadi tidak lain bahwa salah satu penyebab orang melakukan keburukan itu di dalam kehidupannya itu adalah karena kelemahan pikirannya. Ya, karena kebodohannya semata-mata. Ya, nah selain itu juga selain kebodohan, kelalaian, ya dia tidak memperhatikan gitu ya apa bahaya-bahaya di dalam melakukan kemaksiatan itu dengan tidak berhasil mengendalikan keinginan hawa nafsunya. Selain dia tidak memiliki ilmu berkaitan dengan bab itu, ya kita tahu juga bahwa setan itu tidak berhenti berusaha gitu ya membuat indah semua keburukan gitu ya dan akan membisikkan kebaikan-kebaikan dari suatu hal buruk. Ya, serta berusaha membuat orang tidak melihat mudarat dari perbuatan buruknya. Ya, contoh misalkan ketika orang melakukan transaksi ribawi gitu ya. Ya, sama sekali dia tidak melihat ada keburukan di situ gitu ya. Ya kata dia ya luar biasa ini gitu ya. Ya dengan transaksi ribawi ini saya bisa memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki harta aset yang banyak gitu ya. Kemudian bisa menjalankan bisnis gitu ya. Padahal semua aset ekonominya dibangun di atas landasan riba. Ya, tapi dia karena dia tidak punya ilmu, tidak tahu bahayanya riba, tidak tahu bahwa riba itu di dalam syariah itu adalah perkara yang haram gitu ya. Dan serendah-rendahnya dosa riba itu setara dengan menzinai gitu ya ibu kita sendiri. Dia nggak paham dengan perkara itu, maka dia melakukan itu dengan santai saja. Ya sedikit-sedikit kalau dia perlu sesuatu, ya dia berhutang dengan cara riba gitu ya. Dia mendahulukan transaksi riba di dalam seluruh interaksi bisnisnya dengan pihak lain gitu ya. Nah ini akibat apa? Karena yaitu ya selain dia tidak punya ilmu mengenai hukum syariah yang berkaitan dengan riba, dia juga ya sedang tertipu mentah-mentah oleh setan laknatullah yang membuat bahwa tindakannya itu semua benar, tindakannya itu indah. Ya, bahkan diberikanlah kepada dia alasan-alasan yang masuk akal agar dia terus terbelit dalam transaksi riba itu. Ya, terus setan menggodanya gitu ya, bahwa ini kan tidak apa-apa. Ya kan saya tidak hanya pinjam uang di sini, tapi kan saya mencicil barang. Mencicil barang ini kan tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Ya, dia tidak bisa membedakan mana akad riba, mana akad yang bukan riba gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi memang ini adalah hal yang ya tantangannya memang berat gitu. Satu ya bab ilmunya gitu ya. Kedua memang setannya juga ya akan senantiasa kepada orang yang berilmu pun selalu membisikkan menggoda mereka agar terjatuh ke dalam perkara kemaksiatan ya, melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala demi memuaskan keinginan hawa nafsunya. Ya, tapi memang semua penyakitnya ya sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini dimulai dari hawa nafsu yang tidak terkendali ya. Barangkali orang terjatuh ke dalam riba itu ya karena apa? Tidak mau kalah dengan teman-temannya yang lain, ingin sesukses teman-temannya yang lain, ingin seperti orang-orang lain gitu ya, yang memiliki misalkan mobil, kendaraan, rumah mewah dan lain-lain gitu, sehingga dia terjatuhlah gitu ya ke dalam perkara-perkara seperti itu.
ya karena hawa nafsunya yang demikian tinggi gitu ya, tidak terkendali, maka dihalalkanlah segala cara gitu ya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas gitu ya, beberapa hal yang mendasari gitu ya, kenapa orang tidak bisa mengendalikan syahwat atau hawa nafsunya ini gitu ya. Ya sebetulnya ada dua perkara besar yang menjadi tantangan utamanya. Kalau dua perkara ini bisa dihadapi sama kita, maka insya Allah ya yang lain-lain juga bisa kita hadapi atau kita taklukkan. Ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang setan itu tidak pernah berhenti membisikkan kepada manusia ya hal-hal yang sebetulnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampak menjadi baik di hadapan manusia karena bujuk rayu setan. Sebagaimana yang dibisikkan oleh iblis kepada Nabi Adam alaihi salam dan Hawa gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Toha ayat 120 ya. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ya. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ya. Quran surah Toha ayat 120. Ya. Jadi di sini ya proses untuk menggoda Nabi Adam itu dimulai ya. Ya, jadi dia ingin Nabi Adam itu memakan buah kuldi kalau mereka tetap ingin berada di dalam surga. Ya, ini janji bujuk rayu dari iblis gitu ya. Bahkan gitu ya, dia membalikkan fakta gitu ya, melakukan kebohongan gitu ya terhadap Adam dan Hawa ya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20 ya, iblis berusaha meyakinkan Nabi Adam alaihissalam ya untuk memakan buah kuldi itu ya. Allah berfirman, "Ma nahakuma rabbukuma an hazihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin." Ya. Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Ya. Jadi setan menggoda Nabi Adam bahwa ya sengaja gitu ya Allah itu melarang kamu gitu ya untuk makan buah kuldi itu ya supaya kamu itu tidak menjadi seperti malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Jadi setan tuh memang ya ada rencana gitu ya untuk ya mengeluarkan Nabi Adam dari surga gitu, seperti itu ya. Jadi ya di sini setan sudah melakukan upaya provokasi ya, upaya untuk supaya Nabi Adam gelisah gitu ya dengan bujuk rayu setan ini gitu ya, supaya dia kepikiran terus gitu ya. Jadi penasaran dia seperti apa sih buah kuldi ini gitu ya, gitu. Kenapa kok kita dilarang untuk menyentuhnya gitu ya, kenapa Nabi Adam dan Hawa itu dilarang untuk memakan buah kuldi tersebut gitu ya. Ya, jadi semakin pintar gitu ya jebakan setan itu ya. Nah, padahal ya kenyataannya gitu ya, Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita semua sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 36 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'su an dzikrir rahman ya nuqayyid lahu syaitonan fahuwalahun korin." Ya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaiton yang menyesatkan. Maka syaiton itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Gitu ya. Jadi siapa yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka gitu ya akan ada syaitan yang menyesatkan gitu ya, dan akan menjadi teman yang selalu menyertainya ya. Dan lebih banyak tentu ya syaitan di sini menyertai seseorang itu untuk gitu ya melakukan berbagai keburukan-keburukan ya, kalau bisa terus gitu ya sampai wafatnya dia melakukan keburukan sehingga dia su'ul khotimah ya, dan akhirnya ya bersama-sama setan nanti menjadi temannya setan di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi Allah sudah ingatkan gitu ya bahwa salah satu cara gitu ya untuk menghadapi setan itu yaitu dengan
memahami ilmu gitu, mengikuti pengajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya gitu ya di dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, kalau tidak gitu ya, kalau kita bodoh dalam perkara ilmu ini gitu ya, maka dengan mudah gitu ya kita akan dipatahkan oleh setan, kita akan dijebak oleh setan, kita akan dijerumuskan oleh setan gitu ya. Maka terjatuhlah hawa nafsu kita itu ke dalam perkara-perkara yang buruk gitu ya. Ya, jadi bahaya gitu ya. Bahkan ya setan tidak pernah menyerah gitu ya. Ya, bahkan sampai menjelang kematian pun gitu, dia akan terus membisikkan kepada kita gitu ya untuk melakukan berbagai perkara yang sifatnya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terus gitu ya berusaha untuk menggeser keimanan kita gitu ya, karena kepentingan utama setan adalah bagaimana kita itu sebagai manusia wafat gitu ya dalam keadaan tidak di dalam ketauhidan, tidak di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nih kalau ada ya saudara kita ya, teman kita yang ya akan wafat gitu ya, mungkin mereka dalam kondisi sakit atau apa gitu, maka harus ditemani gitu ya, harus banyak dibimbing gitu ya, ditalkin gitu, supaya dia tidak wafat di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika hatinya berbelok gitu ya, tidak lagi di dalam ketauhidan, tidak lagi di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia wafat, nah itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Seperti itu. Ya, dan kalau kita melihat ada orang-orang yang terus gitu ya melakukan dosa dan maksiat di hari tuanya terus gitu ya, ya tanpa terlihat tanda-tanda akan bertobat, ini adalah orang-orang yang harus benar-benar kita ingatkan gitu ya tentang bahayanya ya mereka terus melakukan berbagai keburukan. Ya, dalam bab ini kita sudah membahas dulu dalam tema amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kita harus selamatkan itu ya kalau punya saudara-saudara yang terus tenggelam di dalam perkara-perkara yang ya, bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-An'am ya ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwa bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan gitu ya. Jadi memang ya setiap umat itu biasanya menganggap bagus pekerjaan mereka gitu ya. Lihatlah gitu ya orang-orang Israel gitu ya. Ya, mereka merasa sebagai umat Bani Israel gitu ya, merasa apa yang mereka lakukan kepada saudara kita di Palestina ya, kepada bangsa Palestina, itu mereka merasa bahwa itu benar-benar aja gitu. Ya, bahwa ngebantai anak-anak, ya genosida terhadap wanita, anak-anak, kalangan orang tua gitu ya. Ya tidak bertempur secara fair gitu ya dengan tentara Allah, dengan tentara Islam gitu ya. Ini bagi mereka sih benar-benar aja, sah-sah aja gitu ya. Jadi ya setiap umat itu menganggap baik gitu ya apa yang mereka kerjakan gitu ya. Nah, bayangkan gitu ya kesesatan yang mereka jalani gitu ya dalam kehidupannya ketika ya mereka melakukan itu semua tanpa ilmu ya, tanpa memahami hukum-hukum Allah gitu ya, tanpa beriman kepada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin gitu ya telah memiliki Al-Qur'an dan Sunnah ya di dalam genggaman tangan kita. Selama kita berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah itu insya Allah gitu ya, perkara-perkara yang kita lakukan itu insya Allah akan jauh dari penyimpangan, jauh dari kesesatan seperti yang dilakukan oleh umat-umat lain ya. Dan ketika sudah di sini artinya kita sudah terjatuh nanti ke dalam kemusyrikan, kemunafikan gitu ya, kefasikan, maka ya lambat laun gitu ya kita pasti akan meninggalkan al-haq gitu ya, meninggalkan al-Islam ini sebagai jalan hidup kita, dan itu adalah suatu hal yang tentu tidak akan kita lakukan gitu ya, karena itu adalah sebuah
kerugian yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Ya, kita akan terus berpegang gitu ya pada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak seperti kaum-kaum lain yang ya mereka ya dalam kondisi betul-betul tersesat, ya mereka buta, mereka tuli gitu ya, mereka bisu, ya mereka tidak bisa mendengar, ya, dan ini menyebabkan gitu ya mereka pun akhirnya jauh gitu ya melenceng dari kebenaran hakiki di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang menjadi penyebab sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik dan orang-orang fasik menganggap baik perbuatan buruk mereka gitu ya. Jadi ya ketiadaan ilmu, kebodohan, kemudian setan-setan yang berusaha gitu ya untuk membuat mereka menyimpang jauh dari jalan kebenaran ya, sehingga mereka terjatuh ke dalam mempersekutukan Allah gitu ya. Dan kalau kita lihat ya bangsa Yahudi sebagian besar pada hari ini ya itu sudah jauh gitu dari nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya sebagian besar mereka ya saat sekarang ini ya menjadi umat yang ya entah belajar dari kitab mana gitu sehingga memiliki pemahaman yang sudah sangat jauh sekali gitu ya dari unsur-unsur ketauhidan, malah sudah bercampur dengan unsur-unsur ya kesesatan gitu ya. Bahkan tidak sedikit ya mereka juga menggabungkan antara ya agama paganisme gitu ya yang berkaitan dengan penyembahan terhadap setan-setan seperti itu ya bersatu dengan agama mereka gitu ya. Nah, inilah yang membuat mereka akhirnya ya bertindak seperti itu ya. Tidak, kita melihat gitu ya bahwa mereka ya melakukan pembunuhan kepada wanita, anak-anak itu sama sekali tidak ada rasa menyesal sama sekali gitu ya. Ya bahkan ya mereka menganggap bahwa semua yang dilakukan ini barangkali gitu ya, ini dalam rangka gitu ya memenuhi persyaratan-persyaratan ya untuk menyambut ya Mesias mereka ya, atau kalau di kita itu adalah Dajjal disebutnya gitu ya. Jadi mereka memang melakukan itu dalam rangka melakukan persembahan terhadap Dajjal gitu ya, supaya mungkin mereka ingin menyambut kedatangannya gitu ya. Nauzubillah min zalik gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa orang-orang yang melakukan perkara seperti itu gitu ya, melakukan keburukan, mengikuti terus hawa nafsunya dan kebodohan-kebodohannya, maka sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang sedang menzolimi dirinya sendiri ya. Mereka sedang menyiksa dirinya sendiri ya, mereka sedang menabur dosa-dosa ya, dan kelak pasti mereka akan memanen hukumannya, sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tidak ada satupun orang manusia ini ya yang bisa bebas gitu ya dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ketika mereka hidup tanpa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan apapun gitu ya yang mereka suka untuk mereka lakukan tanpa ada rasa malu, rasa dibatasi oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Ya, bahkan dalam hari-hari terakhir ini banyak kita menyaksikan gitu ya, orang-orang yang melecehkan Islam, yang menginjak-injak dan merobek Al-Qur'an, ya kemudian menghinakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kebenaran itu ya dengan begitu seolah-olah arogan, merasa benar sendiri, dengan pongahnya, dengan sombongnya gitu ya. Mereka pikir mereka bisa berbuat itu tanpa konsekuensi sama sekali ya. Kalau mereka nanti mati tetap dalam keadaan seperti itu ya, dalam keadaan menolak gitu ya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, menolak Al-Qur'an, menolak kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah gitu ya, maka sesungguhnya mereka sedang menzolimi diri mereka sendiri gitu ya. Dan kalau sudah mati nanti gitu ya, ya sudah terlambatlah segala-galanya ya, karena ya selanjutnya adalah ya siap-siap gitu ya, ya menghadapi yaumil hisab, pengadilan Allah ya, dan seterusnya. Ya, jadi memang kesempatannya sebetulnya ya pas masih hidup itulah mereka seharusnya mereka bertobat gitu ya, mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hari-hari belakangan ini juga kita lihat banyak sekali orang-orang yang ya orang-orang dari kalangan dunia barat sana yang membuka Al-Qur'an gitu ya, menemukan kebenaran Al-Qur'an dan kemudian mereka menjadi mu'alaf memeluk Islam, Masya Allah gitu ya. Jadi inilah orang-orang yang beruntung gitu ya, orang-orang yang membuka hatinya untuk mencari kebenaran gitu ya, tidak bersikap sombong, arogan, ya belum apa-apa sudah membenci duluan padahal dia belum
tabayun, belum cross check gitu ya, check and recheck gitu ya, belum mempelajari secara mendalam ya. Bahkan banyak sekali ya orang-orang mu'alaf itu mengatakan seandainya orang-orang kafir itu mau gitu ya merenungkan saja misalkan surat Al-Fatihah saja gitu ya, maka insya Allah mereka akan sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Begitu. Ya. Baik. Nah, kita berarti sudah sampai pada satu kesimpulan penting gitu ya, sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebodohan itulah yang seringkali menyeret kepada perbuatan buruk ya, selain godaan setan laknatullah tadi gitu ya. Para sahabat salafus soleh berkata, siapapun yang mendurhakai Allah berarti dia orang yang bodoh gitu ya. Jadi ya inilah orang yang ya betul-betul tidak memiliki ilmu sama sekali gitu ya. Ya, jadi ya mendurhakai Allah barangkali juga ya ini berasal dari ya ketidakimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Padahal kita melihat kenyataan bahwa miliaran manusia ya bahkan jutaan ulama gitu ya, miliaran manusia itu beriman kepada Allah gitu ya. Tidak ada yang menafikan adanya Allah, wujudnya Allah dalam kehidupan ini gitu ya. Ya, bahkan 124.000 nabi dan rasul yang pernah ditunjuk, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya, asma wa sifatnya, uluhiyahnya. Ya, semua mengakui gitu ya. Miliaran manusia. Kalau memang ini adalah suatu hal dusta gitu ya, agama tauhid Islam ini adalah perkara dusta gitu ya. Ya, maka tidak ada dusta yang bisa bertahan 1400 tahun gitu. Ya, kalau ada kebohongan yang bisa bertahan selama itu tuh ya itu bukan kebohongan berarti namanya, itu namanya kebenaran gitu ya. Hanya kebenaranlah yang akan didukung, dipeluk oleh miliaran manusia gitu dari zaman ke zaman, lintas zaman seperti itu. Jadi kalau ada orang ya yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini sesungguhnya ya mereka adalah orang-orang yang bodoh saja gitu. Ya, seperti itu. Ya, maka tidak ada jalan lain gitu ya, bahwa satu-satunya jalan memang haruslah segera bertobat dari segala bentuk kebodohan dan kejahiliahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna nasu'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan atau kebodohan. Ya, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana. Ya. Quran surat An-Nisa ayat 17 itu ya. Jadi ya siapa yang bisa bertobat dari kejahilannya, kebodohannya, maka insya Allah mereka akan bisa bertobat dan meninggalkan berbagai kejahatan yang dilakukan dalam kehidupannya. Ya, jadi yang tidak mengganti kebodohannya dengan kecerdasan, dengan ilmu, maka dia akan terus tenggelam di dalam perkara dosa dan kemaksiatan itu. Ya, bahkan semakin hari semakin dalam dia berada di dalam kemaksiatan itu. Ya, suatu kondisi yang di dalamnya banyak dilakukan keburukan dan kemaksiatan, maka masa itu disebut dengan masa jahiliyah. Karena melakukannya sama dengan orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu. Dari Mujahid dan Ad-Dhahak, keduanya berkata, bukanlah suatu kebodohan bahwa seseorang itu tidak mengetahui yang halal dan haram, akan tetapi kebodohan itu adalah ketika melakukan apa yang diharamkan. Ya, jadi bukanlah suatu kebodohan itu bahwa seseorang itu tidak mengetahui yang halal dan haram, tetapi kebodohan itulah ketika melakukan apa yang diharamkan. Gitu ya, sudah jelas gitu, udah tahu gitu ya, riba haram tetap dikerjakan. Sudah tahu gitu ya bahwa zina itu haram, tetap dikerjakan. Sudah tahu babi itu haram, tetap dimakan gitu ya. Meskipun dalam keadaan tidak darurat gitu ya. Ya sudah tahu gitu, merampok, mencuri, korupsi itu haram gitu, tapi tetap dikerjakan. Inilah orang yang paling bodoh gitu ya. Ya, ini kebodohan hakiki gitu ya. Ya, kita tahu tapi kita tetap lakukan juga yang buruk itu gitu ya. Karena biasanya orang kalau sudah tahu pasti akan menghindari perkara-perkara itu gitu ya, yang akan bisa membahayakan diri dan jiwanya gitu ya. Hasan Basri pernah ditanya tentang kebodohan, beliau berkata, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka. Jadi orang bodoh itu yang menurut Imam Hasan Basri itu adalah orang-orang yang nggak tahu gitu ya apa hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan ini.
Ya, terutama mungkin dan hak dan kewajiban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka nggak ngerti gitu ya. Baik. Nah, terakhir yang mau kita bahas dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini adalah ya sebetulnya apa sih perkara hawa nafsu ini yang benar-benar gitu ya harus bisa kita kendalikan sekali gitu ya. Kalau kita ingin sukses gitu ya di dalam mengendalikan hawa nafsu ini, karena dari dua hal inilah gitu ya maka nanti akan merembet ke yang lainnya gitu ya. Jadi kalau dua perkara ini ya, dua perkara syahwat ini bisa kita atasi dengan baik, maka insya Allah gitu ya perkara-perkara yang lainnya bisa kita taklukkan insya Allah seperti itu. Yang pertama adalah syahwat perut, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahwat perut ini adalah termasuk pembinasa yang paling besar. Ini adalah salah satu yang menyebabkan Adam alaihi salam ya nabi kita terusir dari surga gitu ya. Nah, dari syahwat perut ini muncul nantinya syahwat kemaluan ya dan juga ambisi kepada harta dan kekuasaan yang kemudian akan diikuti oleh banyak penyakit. Ya, jadi dimulai dari syahwat perut ini gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu makan dengan satu perut, sedangkan orang kafir dengan 7 perut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Ya, jadi ketika kita tidak bisa mengendalikan ya syahwat perut ini, maka dampaknya adalah sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Bani Adam tidak mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya, cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Bila memang harus, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ya, jadi memang di dalam perkara makan ini gitu ya, makan memang halal ya sahabat pilah. Boleh kita makan. Ya, apalagi makan adalah jalan gitu ya untuk memberikan energi ya bagi tubuh kita. Ya, agar kita bisa beraktivitas, beramal, bekerja. Ya, kalau kita nggak makan gitu kan, lemas, kadang-kadang untuk berpikir pun sulit gitu ya. Nah, tapi ya di dalam Islam gitu ya, konsep makan ini benar-benar harus terkendali gitu ya, terjaga gitu ya. Jadi dikatakan di dalam hadis ini ya cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Ya, jadi ya tulang punggungnya gitu ya supaya bisa tegak dan bisa beramal gitu ya. Artinya tidak lemes gitu ya, tidak hilang tenaganya untuk melakukan itu ya. Jadi artinya sudah cukup gitu ya. Jadi tidak berlebihan gitu, tidak makan sampai terpuaskan hawa nafsunya gitu ya. Gitu ya. Jadi apalagi sampai setelah makan itu kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi gitu ya. Seperti misalkan ya barangkali ketika kita masuk di bulan Ramadan gitu ya. Kalau orang yang sudah punya niat untuk melaksanakan tarawih gitu ya, biasanya dia berbuka dengan sedikit saja gitu, secukupnya gitu ya. Nanti mungkin makan agak berat itu setelah melaksanakan ibadah tarawih gitu ya. Nah, bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka ketika berbuka itu gitu ya, dia akan makan banyak sekali. Ya, dia akan makan banyak sekali sampai akhirnya ya untuk melaksanakan tarawih pun nggak kuat gitu. Ya, karena kekenyangan ya, dan dia ngantuk berat. Ya, jadi akhirnya ya susah dia untuk beribadah gitu ya, karena sudah berat gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah makannya itu sudah sampai seperti itu gitu ya, tidak bisa mengendalikan makan kita dengan baik ya, maka ini akan menjadi problem buat kita gitu ya. Jadi kendalikan makan itu supaya kita bisa tetap beraktivitas gitu ya, tidak terasa berat gitu ya. Ya, dan kalaupun memang harus gitu di dalam hadis ini disebutkan gitu ya, ketika kita makan agak sedikit lebih dari beberapa suapan gitu ya, maka usahakan gitu ya lambung kita itu ada ruang gitu, sepertiga untuk makanannya gitu ya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk udara atau nafasnya gitu ya. Jadi jangan dipenuhi semua dengan makanan gitu ya. Jadi ya barangkali ya sekedarnya gitu ya, seperti itu. Dan berhenti makan sebelum kenyang itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW gitu ya. Jadi beliau tidak pernah, meskipun itu suatu hidangan yang sangat enak gitu ya, beliau makan sampai sekenyang-kenyangnya, nambah lagi.
ya sampai akhirnya kenyang banget gitu ya, enggak seperti itu ya. Tapi kita juga tidak menjadi zuhud berlebihan gitu ya, zuhud berlebihan sehingga makan sangat sedikit gitu ya, ya makan sangat sedikit sekali dan sering kelaparan dan lemas gitu ya, enggak juga seperti itu sampai kita tidak punya semangat untuk beraktivitas karena kurang tenaga memang gitu ya, karena makannya kurang juga, enggak sampai seperti itu ya. Juga tidak makan berlebihan sampai kekenyangan dan berat untuk beraktivitas ya, sampai kita malas ngapa-ngapain gitu ya. Ya juga tidak seperti itu. Jadi yang disarankan dalam Islam adalah ya mengendalikan syahwat perut itu berarti makan secara seimbang dan cukup serta berhenti sebelum kenyang gitu ya. Nah, bahkan gitu syariat dalam Islam itu usahakanlah gitu ya tidak makan sebelum ingin. Jadi memang makan itu ya betul-betul kalau sudah ingin atau sudah merasakan eh, lapar gitu ya. Jadi kalau ada kalimat makanlah sebelum lapar gitu ya, ini nggak tahu dari mana datangnya. Sebetulnya kalau eh, apa namanya di dalam Islam itu disarankan ya makan itu ya setelah ada rasa lapar gitu ya. Karena kalau tidak nanti makan terus gitu ya, seperti itu. Nah kemudian berhentilah saat masih ingin, saat kita sedang nafsu-nafsunya gitu ya. Misalkan kita bertamu, ya tuan rumah mengeluarkan gitu ya hidangan-hidangan yang enak gitu ya, yang sesuai dengan mungkin selera lidah kita gitu. Nah pas lagi enak-enak tuh ya kita berusaha untuk berhenti gitu ya, jadi tidak terus mengikuti hawa nafsu. Maka inilah orang-orang yang akan terselamatkan dari syahwat perutnya gitu ya, gitu ya. Dan memang ini menjadi PR ya bagi kita terutama nih kalangan bapak-bapak yang memang banyak sering ada di luar gitu ya, sering ada jamuan di kantor, sering ada ya acara makan-makan di klien atau apa. Nah ini tantangan termasuk untuk saya pribadi, ini adalah sebuah PR besar gitu ya, karena ya ketika di rumah tidak menyediakan katakanlah makanan yang istimewa gitu ya, tapi di luar gitu ya, di dunia korporasi, di dunia perusahaan, di klien gitu ya, kadang-kadang kan kita suka disuguhi gitu ya makanan-makanan yang istimewa yang membuat kita akhirnya bisa gagal di dalam mengendalikan syahwat perut kita gitu ya. Nah ini perkara yang menjadi PR kita semua, gimana kita bisa mengendalikan ini dengan sebaik-baiknya. Ya karena dari sinilah gitu ya nantinya ya kenapa ada orang-orang yang melakukan korupsi gitu ya, tamak terhadap harta, kekuasaan, jabatan gitu ya. Dia menghalalkan segala cara ya di dalam apa namanya mencari rezeki gitu ya. Mau haram juga ditabrak aja gitu. Ini disebabkan kenapa? Ya itu gitu, ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi seperti makan ini. Ya bahkan ya barangkali koruptor itu kalau dia mau berpikir jernih, sebetulnya gaji dia gitu ya, bekerja di lembaga pemerintahan misalkan seperti itu sudah cukup kok gitu ya untuk dia dan keluarganya. Tapi karena keserakahannya, karena ingin hidup mewah, ingin hidup kaya, ingin terus-terusan makan enak barangkali di masa depan gitu ya, dia mulai berpikir bagaimana kekayaannya ini bisa cukup sampai misalkan ya sekian turunan, 3 turunan, 4 turunan, 7 turunan gitu ya. Ya akhirnya muncullah gitu ya syahwat-syahwat lain yang lebih lebih merusak lagi gitu ya. Nah semuanya itu diawali dari makan gitu ya. Nah ini sangat berbahaya. Nah kemudian syahwat yang kedua adalah hawa nafsu, syahwat kemaluan gitu ya. Nah ini sangat berbahaya sekali. Ya ini juga yang bisa membuat kemana-mana larinya gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Ya. Berlebih-lebihan dalam syahwat ini, gitu ya, sahabat filah, ini akan membuat seorang laki-laki akan mengusahakan apapun yang dia miliki demi wanita, ya, dan membuatnya lupa akan akhirat. Ya. Ya, kita lihat bahwa kalau itu berkaitan dengan syahwatnya terhadap wanita, apalagi ketika dilandasi bukan melalui jalan pernikahan gitu ya, dengan jalan zina atau maksiat gitu ya, maka berapapun uangnya gitu ya, yang digelontorkan, yang dikeluarkan untuk kebutuhan ini, itu nggak akan ada pernah cukupnya gitu ya. Jumlah perempuan yang akan apa namanya dizinai gitu ya, itu juga tidak akan pernah cukup ya. Kemudian berapa yang akan diberikan kepada wanita yang bermaksiat bersamanya, itu tidak akan pernah cukup gitu ya. Nauzubillah min zalik. Ketika orang terbawa ke dalam perbuatan keji seperti ini ya, dan dia sudah kecanduan untuk berzina seperti itu gitu ya, maka hatinya akan menjadi buta gitu ya. Nah bagaimana cara menghadapi syahwat ini gitu ya? Rasulullah SAW bersabda yang artinya
janganlah seorang laki-laki berkhalwat berduaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya pihak ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Ya, dan hati-hatilah ya dengan pandangan gitu ya, karena pandangan kepada lawan jenis ini adalah panah-panah setan yang bisa sangat merusak gitu ya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga banget gitu ya, hijab gitu ya dengan lawan jenis itu gitu ya. Jangan mudah bercampur dengan lawan jenis gitu ya. Dan hati-hati gitu ya di dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Ya, dan peluang-peluang untuk melakukan itu betul-betul harus ditutup. Ya, jangan merasa saya kuat, saya berani. Ya, saya nggak akan terjatuh ke dalam perkara itu. Ya, jangan coba-coba. Gitu ya. Jadi di sini Rasulullah sudah mengingatkan, janganlah seorang laki-laki berkhalwat, ya, berduaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya pihak ketiganya adalah setan. Dan setan ini dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini nggak pernah mati, sahabat fillah. Ya kan? Mereka akan hidup abadi sampai nanti hari pengadilan, gitu ya. Artinya apa? Ya, sampai hari kiamat. Artinya ya mereka sudah sangat berpengalaman menjerumuskan jutaan bahkan miliaran manusia untuk terjatuh ke dalam dosa zina, dosa maksiat ini. Jangan coba-coba gitu ya untuk mendekati ya lawan jenis gitu ya. Laki-laki jangan coba-coba gitu ya berdua-duaan dengan wanita gitu ya. Meskipun itu di tempat yang ramai. Ya, meskipun itu di tempat yang ramai, karena ketika kita berada di tempat yang ramai tapi di sana nggak ada yang kenal kita, itu sama aja dengan berkhalwat juga. Ya, sama dengan berkhalwat juga. Maka ya kita harus betul-betul menjaga diri kita dari perkara-perkara demikian gitu ya. Karena ketika orang sudah terjatuh gitu ya di dalam hawa nafsu yang bernama kemaluan ini, syahwat kemaluan ini, maka ya kita ya akan terus gitu ya berapapun ya dana ya yang kita gelontorkan untuk itu tidak akan pernah cukup ya, dan akhirnya nanti bisa kemana-mana gitu ya, ya bisa melakukan maksiat yang banyak sekali di situ ya, akhirnya nanti jatuh ke dalam perjudian gitu ya, jatuh ke dalam mencari harta haram gitu ya untuk kenikmatan-kenikmatan duniawi yang ingin dia raih tadi gitu ya. Kemudian nanti terjatuh ke dalam menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki gitu ya. Luar biasa gitu. Kemudian berdusta gitu ya kepada pasangan hidupnya, kepada istrinya gitu ya, berdusta kepada anak-anaknya. Pokoknya kalau sudah terjatuh ke dalam perkara ini rusak ya, rusaknya itu kemana-mana gitu ya. Nah, ini bahaya sekali ya. Maka sebelum dia rusak, cegah gitu ya, cegah gitu ya. Ini yang harus kita lakukan ya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang membinasakan ya. Pertama adalah bakhil yang ditaati, ya, pelit yang berlebihan gitu ya. Kemudian hawa nafsu yang diperturutkan, diikuti gitu ya. Dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri, ya, kesombongan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan 3 perkara yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, kemudian sederhana dalam keadaan miskin maupun kaya, jadi tetap zuhud gitu ya. Kemudian berkata benar dan baik di waktu marah maupun di waktu senang. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan hawa nafsu yang diperturutkan. Ya, jangan sampai kita mengatakan ini cuma chat ini ya, cuma ngobrol ringan gitu ya. Tapi lama-lama gitu ya, chatnya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam gitu ya. Ya, terbangun hubungan di situ. Kalau tidak chat terus ada rasa rindu gitu ya. Padahal kita sudah menikah, yang di chat juga sudah menikah misalkan. Ya, atau kita coba membangun hubungan dengan seorang wanita lajang seperti itu. Ini bahaya sekali, jangan diperturutkan. Cut mumpung dia kita deteksi ini bahaya gitu ya. Cut di situ, jangan lanjut gitu ya. Kalau diperturutkan, waduh, ya terjatuh suatu hari nanti ke dalam lubang kemaksiatan yang besar gitu ya. Dan ini adalah hal jurang kemaksiatan yang sangat bahaya sekali. Ya, barangkali kalau ketemu sebentar nggak masalah gitu ya, ngopi bareng gitu ya, ngobrol-ngobrol 15 menit, toh kita cuma ngobrol doang di depan banyak orang banyak gitu kan. Iya, awalnya seperti itu, dan setan akan terus menunggangi gitu ya, seperti itu. Lama-lama ya kita akan membenarkan tindakan buruk kita itu ya, seperti itu. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pas gejalanya dirasakan bahwa ini ada perangkap, ini ada jebakan setan, saat itu juga kita cut. Ya, jadi jangan sampai kita berketerusan gitu ya untuk mengikuti rencana jahat setan gitu ya. Jadi jangan sampai kita ya menjadi orang yang ya tidak bisa memotong jalan-jalan
keburukan itu di awal gitu ya. Potonglah gitu ya kalau kita tidak mau terjebak ke dalam jurang kemaksiatan gitu ya. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dua hawa nafsu ini bisa dikendalikan, pertama hawa nafsu yang berkaitan dengan syahwat perut, kemudian syahwat kemaluan, maka ya kemungkinan yang perkara-perkara lainnya kita akan lebih mampu lagi untuk mengatasinya gitu ya. Karena dua ini ya tampak seperti sederhana ya, tapi tidak kalau tidak dilakukan dengan baik dampaknya akan besar sekali gitu ya. Karena banyak orang yang ya akhirnya karena memandang remeh dua perkara ini, ya akhirnya mereka pun ya terus gitu ya tenggelam di dalam berbagai dosa dan kemaksiatan. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga ya kita semua dari perkara-perkara buruk yang tadi disebutkan. Ya, semoga kita semua tumbuh menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai godaan kemaksiatan di sekeliling kita ya, dan semoga Allah jaga ya kita ya dari perkara-perkara demikian di dalam kehidupan kita ya, karena kehancuran itu ya adalah ketika kita terjatuh ke dalam mengikuti memperturutkan hawa nafsu ya, sehingga apapun yang menjadi logika kita, pikiran jernih kita gitu ya, itu akan sirna semua ya ketika dikalahkan oleh hawa nafsu ya. Hati manusia itu ya hanya ada dua kemungkinan gitu ya, dia dikuasai oleh kebenaran gitu ya, di situ dia betul-betul jiwanya dikuasai gitu ya oleh perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah ya, dia sucikan jiwanya dari berbagai keinginan-keinginan buruk yang bisa menjatuhkannya ya, atau hati itu juga bisa dikuasai oleh setan ya, oleh hawa nafsunya, sehingga dia pun ya ingin melakukan apapun yang dia ingin lakukan dengan sebebas-bebasnya ya. Maka jangan sampai gitu ya kita jiwa ini gitu ya diserahkan kepada setan ya, jiwa ini hancur gitu ya karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang betul-betul meluap-luap ya, tidak terkendali ya. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri yang juga masih terus berjuang gitu ya untuk mengendalikan hawa nafsu, karena tidak ada di antara kita yang betul-betul bersih ya, suci gitu ya. Kita semua baru baru lega gitu ya ketika kita nanti wafat gitu ya dalam keadaan betul-betul husnul khotimah gitu ya, tidak terjatuh di dalam perkara maksiat. Kalau sekarang kita belum bisa berbicara banyak karena semua kita tentu masih berjuang gitu ya untuk mengatasi segala jenis godaan, segala jenis jebakan-jebakan yang terus dipasang di hadapan mata kita ya. Maka mudah-mudahan Allah menjaga kita, melindungi kita semua sahabat fillah ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.